Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuala di Gunung Keramat bagian 6. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Tidak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin, dan aku yakin roh LD dan Ricky juga terperangkap di dalam sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku bisa berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi juga aku pernah bertemu dengan LD yang menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabuk punggung LD. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky di dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih, bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. Ricky? Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak. Ricky? Aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku gapai-gapai tubuh Ricky tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan kuntilanak penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Pelosari tidak selamat dan akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera aku buka pintu. Ori. Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilakan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. Ada apa ya Om? Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, pintanya. Cerita dari sudut pandang Bobby. Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan pada ibunya Mira? Kalau ia tahu Mira hilang di gunung, seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri, apalagi ketika ayahnya meninggal.
Semenjak itu aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka memang ada di gunung dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini ku percaya malah mengecewakan. Di dalam situasi seperti itu dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Gunung Pulosari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulosari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitaran gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan, mulai dari tenda dom, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil dan alat-alat lainnya. Semuanya sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk berjaga-jaga. Ada apa ya Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Gunung Pulosari untuk mencari Mira, pintaku. Ori gelagapan, ia mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya tidak akan saya biarkan naik gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua, itu bapaknya Ori. Anak bapak harus tanggung jawab. Dia membiarkan Mira hilang begitu saja, Pak. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha? Lelaki tua itu menunjuk wajahku, ia tampak marah. Maaf Om, aku gak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik Om, dia ada di alam jin, ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Alah, aku gak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin. Mira pasti masih hidup. Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya sangat marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kamu bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku mengembuskan nafas berat, kulepaskan genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan aku akan buktikan itu, Ori. Semoga selamat, Om. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Ma, bangun Ma. Kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak. Ia bangun, kedua matanya masih terpicing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa bisa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tertidur pulas. Berapa hari, Pak? Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya itu masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari.
Segera kurai tas ransel dan senapan angin, juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor. Aku berangkat dengan mengendarai motor yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang aku juga sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkuku. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Ku arahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tidak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkuran babi. Dengan panik kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. "Om!" Seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. "Mira, Mira, kamu di mana, Mira?" Aku mendongak sambil memanggil-manggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang perlahan mendekat ke arahku. Beberapa kali ku tembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tidak bisa digerakkan. "Sialan, siapa kamu, ha?" Tanyaku parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan. Bobby terkapar tidak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi koboynya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tidak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi, tiba-tiba sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobby menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian nafasnya terengah-engah, telinganya berdengung hebat. Ia mengerang-ngerang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya lalu menyirami telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang, tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dialaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulosari? Namun tidak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru, tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 9 tahunan. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Fatih?" Bobby mengulang jawaban si anak kecil itu. "Lalu, kenapa kamu ada di sini, ha?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki.
dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Ayo, antar aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Tapi aku lapar, Om." Anak itu mendongak menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini makan dulu. Jangan khawatir. Kita pasti bisa keluar dari gunung ini. Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung ini." "Namanya Mira bukan?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia. Di mana dia sekarang?" "Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget, Om." Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. "Iya, kamu ketemu Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobby meninggi. Dia tidak sabar ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira nggak sendirian kok. Dia sama suaminya." "Ah, suami?" Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya udah tua atau masih muda?" "Masih muda kok, Om." Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya, Om. Iya, betul itu Mbak Mira." "Tolong ingat-ingat lagi. Semalam kamu ketemu dia di mana?" tanya Bobby. Fatih berhenti mengunyah, matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. Oh iya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah, lokasinya di sebelah sana, Om." Fatih menunjuk ke sebuah arah. "Ya udah, ayo kita pergi ke sana sekarang." Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam pencariannya Bobby tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Pulosari. Mereka terus berjalan menembus semak-semak belukar. Sesekali Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. "Kamu yakin jalannya ke arah sini?" "Iya, Om. Seingatku ke sini." "Tapi ini semak belukar, Fatih." Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. "Om." Fatih sudah ada di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah, ia telanjang bulat. Tubuhnya putih semua, matanya besar dan juga bertaring. "Om, sini Om main." Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tidak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba. Hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulosari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-ngatik HP-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia coba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan HP dan powerbank di dekat pintu tenda agar sinyalnya stabil. Tidak lama kemudian istrinya Bobby mengangkat telepon itu. "Halo?" Terdengar suara dari seberang telepon.
Halo Ma, ini Papa. Kamu baik-baik aja kan? Papa? Iya, ini aku Ma. Gimana kandungan kamu? Baik-baik aja kan? Pa, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung? Tanya istrinya Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya. Aku belum pulang Ma, aku masih di gunung. Coba kita video call. Tak lama berselang Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan terkadang buffering. Ini aku Ma, lihat aku masih di gunung. Astagfirullah Pa, terus yang sekarang di rumah sama aku siapa? Kamu tenang Ma, jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang? Di kamarku Pa, lagi tidur. Coba kamu ke kamar, Papa mau lihat. Aku takut Pa. Kamu jangan nangis Ma, nanti dia bangun. Coba Papa mau lihat dulu sosok lelaki itu Ma, ucap Bobby. Bersambung.